Banyak pria percaya bahwa kebiasaan masa muda dapat menghancurkan performa di ranjang. Apakah Anda pernah merasa cemas karena ejakulasi terlalu cepat saat bersama pasangan? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Jutaan pria menghadapi dilema ini, dan kabar baiknya, ada solusi yang valid dan terbukti ilmiah. Tonton video ini sampai selesai. Terkena ejakulasi dini gara-gara dulu waktu muda sering onani dan nonton film. Kira-kira apakah betul hal ini bisa terjadi? Di video kali ini kita akan membahas ya, kaitan antara ejakulasi dini dengan riwayat sering onani dan nonton. Bagaimana faktanya secara ilmiah? Terakhir ada solusi ya, yang bisa dilakukan buat kalian yang mengidap ejakulasi dini. Kembali lagi ya di Sahabat Sehat, di mana kita akan membahas pertanyaan yang dikirimkan oleh subscribers ke email saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di konten selanjutnya, langsung saja ya kita akan membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Selamat siang dok. Saya Kevin, nama samaran, umur 25 tahun mau konsultasi dok. Jadi dulu saya sempat kecanduan dan suka masturbasi atau koki. Cukup sering lah dok. Tapi semenjak saya mulai kerja, saya sudah mengurangi hal tersebut dok. Dan setelah saya punya pacar, saya sudah tidak pernah menonton dan koki lagi dok. Mungkin sekitar 3 tahunan. Tetapi masalahnya mulai muncul setelah saya menikah dan saat saya hendak melakukan hubungan intim dengan istri saya. Punya saya sangat cepat sekali keluar dok. Bahkan keluarnya sebelum saya berhasil memasukkannya ke dalam dok. Awalnya saya kira karena pengalaman pertama saya, jadi terlalu bersemangat sampai cepat keluar. Tetapi pas dicoba lagi tetap cepat keluar dok. Saya sampai malu dan tidak percaya diri sama istri saya dok. Saya sudah coba berbagai cara, mulai dengan pakai tisu magic dan pakai pelumas. Tetapi masih tidak berhasil juga memasukkan penis saya ke kemaluan istri saya dok. Padahal ukuran penis saya ukuran rata-rata pria Indonesia. Itu kira-kira apa penyebabnya dok? Apakah karena kebiasaan saya dulu? Tolong dibantu solusinya dok akan permasalahan saya ini. Terima kasih dok. Oke, dulu sering onani, akhirnya berhenti selama 3 tahun, kok malah sekarang terkena ejakulasi dini? Kita akan membahasnya satu demi satu. Pertama kita harus memahami ya, apa yang disebut dengan ejakulasi dini. Karena kadang banyak orang yang ngerasa dirinya itu kena ejakulasi dini, padahal faktanya dia belum masuk ke kriteria tersebut. Yang disebut dengan ejakulasi dini itu, kalau misalnya ya, penis kita waktu masuk ke vagina atau kemaluan pasangan, saat digesek-gesekan, dia sudah cerot atau keluar cairan terlebih dahulu dalam kurun waktu kurang dari 1 menit. Kalau misalnya kalian mengalami ini dalam jangka waktu lama dan mengganggu hubungan seksual, maka kalian sudah betul mengidap kondisi ejakulasi dini. Tetapi, kalau misalnya ya, kalian ejakulasinya itu berdurasi antara 10-15 menit, maka kalian itu sebetulnya sudah masuk ke dalam durasi ejakulasi normal. Kadang banyak pria yang sering salah paham. Karena apa? Mereka menganggap durasi ejakulasi yang normal itu setengah jam, seperti kayak di film. Hal ini tentu sudah merupakan hal yang keliru ya, karena durasi rata-rata ejakulasi pria sehat muda yang normal itu adalah kisaran antara 4-5 menit. Jadi, kalau kalian ejakulasinya itu 4-5 menit, selamat, kalian sudah memiliki ejakulasi yang normal. Nah, ejakulasi dini ini sebetulnya ada yang normal, tetapi juga ada yang bisa menimbulkan masalah. Yang normal itu kayak yang Pak Kevin bilang ya, kalau misalnya hanya di saat awal menikah saja, akibat mungkin karena terlalu sange, gairahnya tinggi, udah siap perform di ranjang, akhirnya keluarnya cepat. Tetapi, seharusnya kondisi ini tidak berlangsung cukup lama. Setelah kita bisa beradaptasi, durasi ejakulasinya kembali normal. Kalau misalnya yang terjadi ejakulasi dini kalian masih tetap sama, tetap kurang dari 1 menit, bahkan keluarnya belum masuk, ini merupakan sebuah kekhawatiran dan merupakan kondisi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Fakta menariknya ya, ejakulasi dini itu ada yang muncul sejak awal pertama kali berhubungan seksual dengan pasangan. Ini yang disebut dengan ejakulasi dini tipe lifelong. Di sisi lain, ada ejakulasi dini yang timbulnya di usia tua, ketika saat berhubungan seksual dengan pasangan. Jadi dia awal-awal mungkin normal, tetapi saat bertambah tua kok malah lebih cepat. Kalau yang ini disebutnya dengan ejakulasi dini tipe acquired atau didapat. Pada Bapak Kevin ini, dia masuk ke kriteria ejakulasi dini yang tipe lifelong, karena dia mengalaminya sejak pertama kali saat berhubungan seksual dan terjadi terus-menerus sampai dengan sekarang. Hati-hati juga ya, sebetulnya pada Bapak Kevin ini saya curiga dia masuk ke kategori ejakulasi dini berat.
Yang dimaksud dengan ejakulasi dini berat itu, apabila ya durasi ejakulasinya tuh kurang dari 15 detik saat penis masuk ke vagina, atau bahkan belum masuk udah keluar, seperti pada kasus Bapak Kevin ini. Tentu ini bisa akhirnya menghambat performa hubungan seksual, dan akhirnya membuat penisnya tidak pernah bisa masuk ke vagina. Saya pernah ya menemui kasus ini beberapa kali, pada pria-pria yang akhirnya membuat dia kesulitan berhubungan seksual dalam jangka panjang. Sudah tentu konsekuensinya adalah dia sulit memiliki keturunan. Makanya saran saya ya, kalau mengidap ejakulasi dini berat itu jangan dibiarkan begitu saja. Sangat penting untuk membutuhkan penanganan segera. Terkait apa sih yang bisa menyebabkan kondisi ejakulasi dini sejak awal menikah? Itu sebetulnya sangat luas ya kemungkinan faktornya. Bisa mungkin ada faktor genetik atau keturunan. Cuman nggak mungkin ya kita nanya ke bapak kita, Pak, bapak durasi ejakulasinya berapa? Cepat juga ya kan? Nggak mungkin ya. Agak awkward gitu. Jadi memang itu bisa salah satu faktor aja. Kemudian faktor lain bisa juga mungkin karena penis kita itu terlalu sensitif ya, alias hipersensitivitas penis. Akibat terlalu sensitif, sehingga ketika mau masuk ke vagina, terjadilah dia pengeluaran yang lebih cepat dari seharusnya. Lalu faktor lain juga ya, bisa mungkin dikarenakan kita faktor stres, kecemasan, kekhawatiran. Terlebih ya, di sini dia cerita dia sampai malu dan tidak percaya diri dengan istri. Hati-hati loh, mungkin betul awalnya sudah mengidap ejakulasi dini, tetapi akhirnya karena kondisi ini dibiarkan lama, dia semakin berat dan sulit untuk bangkit. Karena apa? Ejakulasi dininya ini yang membuat dia semakin cemas, karena cemasnya ini justru ejakulasinya akan semakin buruk lagi. Selain itu juga bisa ya faktor-faktor lain, mungkin seperti ada gangguan hormon di tubuh, ataupun zat-zat di otak yang berperan untuk mengatur ejakulasi dini. Terkait apakah ada hubungan antara ukuran panjang penis dengan durasi ejakulasi? Jawabannya adalah tidak ada. Bukan berarti ya seseorang yang penisnya itu panjang banget, 1 meter lebih bahkan ya, itu artinya dia ejakulasinya akan lama. Tidak juga. Karena tadi, fungsi ejakulasi dan panjang penis itu merupakan hal yang berbeda. Lalu sekarang ke pertanyaannya Pak Kevin ya. Apakah betul kebiasaan porno dan masturbasinya di saat muda dahulu itu yang menyebabkan dia mengidap ejakulasi dini? Jawabannya adalah tidak. Kabar baiknya buat kalian para insan colikiawan, karena kita sebetulnya harus paham ya, di Bapak Kevin ini dia cerita udah lama banget berhenti nonton pornografi dan melakukan masturbasi. Artinya dia udah detox lama, seharusnya itu tidak akan mempengaruhinya ke kondisi tubuhnya sekarang ini. Kalaupun kalian memang sukanya onani, sebetulnya tidak ada bukti ilmiah ya yang cukup kuat untuk menunjukkan kalau kebiasaan onani ini atau nonton bisa mengakibatkan seseorang mengidap ejakulasi dini. Kecuali kalian mungkin onaninya terbiasa buru-buru, penisnya itu onaninya kecepatan yang kayak border gitu, akhirnya keluar cepat. Sehingga kalian ketika berhubungan seksual, bawaannya pengen buru-buru juga, supaya bisa keluar cepat. Ya mungkin-mungkin aja sih secara tidak langsung. Tetapi pada prinsipnya, sangat jarang ya kemungkinan antara kebiasaan onani dan nonton ini bisa mengakibatkan seseorang mengidap ejakulasi dini. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini, karena ini akan membantu saya supaya semangat bikin konten, dan kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video selanjutnya. Oke, sekarang yang terakhir ya, bagaimana solusi yang bisa dilakukan kalau memang kita mengidap ejakulasi dini? Pertama, di sini saya mau meluruskan ya tentang penggunaan tisu magic atau pelumas. Buat yang belum tahu, pelumas tuh ada loh yang dijual. Dia bisa membuat ejakulasinya lebih lama. Penggunaan tisu magic ataupun pelumas pada beberapa kasus, kadang dia bisa membantu ya ejakulasinya lebih lama. Karena tadi, biasanya pada tisu atau pelumas tersebut ada campuran bahan anestesinya alias bikin penis itu jadi kayak kebas gitu ya. Sehingga kita tidak merasakan adanya gesekan dan mengurangi kenikmatan. Alhasil ini diharapkan bisa membuat ejakulasinya lebih lama. Tetapi jangan salah, tidak semua orang efektif dengan metode ini. Ada yang mungkin dia masih mengidap ejakulasi dini, atau bahkan kadang dia ngerasa kulit penisnya justru meradang, karena tidak cocok dengan penggunaan alat-alat dan bahan tersebut. Selain itu, penggunaan tisu ataupun pelumas, dia tidak menangani akar penyebab ejakulasi dini. Dia hanya membantu mengontrol ejakulasi saat mau berhubungan seksual. Tentu ini agak repot ya, tiap kita mau berhubungan seksual, masuk kita harus pakai tisu terus. Lalu salah satu kendala yang sering saya temui ya pada pasien-pasien yang menggunakan tisu magic itu adalah dia sering ngerasain sulit mencapai ereksi yang kuat karena tadi penisnya itu kebas. Alhasil dia tidak merasakan sensitif kenikmatan sehingga sulit untuk ereksi. Belum lagi ya kadang pada orang-orang yang menggunakan tisu tersebut kalau cucinya tidak bersih bisa mengakibatkan efek anestesinya ini tertransfer pada pasangannya. Nada serius dan jelas, tempo sedang.
Jadi, vaginanya itu juga merasakan kebas, sehingga mau selama apapun penisnya gesek-gesek, 30 menit 1 jam, pasangannya nggak akan merasakan apa-apa. Karena apa? Dia juga kena dari efek anestesi. Makanya, saran saya untuk penggunaan tisu magic ini harus digunakan secara bijak dan tidak bisa menjadi salah satu pengobatan utama. Solusi yang bisa Bapak Kevin lakukan, pertama, tentu itu adalah kendalikan pikiran. Jangan sampai ya stres kecemasannya ini semakin menghantui. Karena kalau kita semakin stres, yang terjadi kita jadi semakin takut berhubungan seksual. Dan ini akan memperberat fungsi ejakulasi. Saran saya yang harus dilakukan tentu itu adalah untuk membangun komunikasi terutama dengan pasangan. Jangan sampai ya pasangan kita itu malah marah dan dia menjadi kecewa. Jelaskan kalau kita sedang berusaha untuk mencari pengobatan dan juga kita harus membuat pasangan kita menjadi percaya dengan kita. Tujuannya untuk bisa menimbulkan kenyamanan. Kadang kalau kita diam-diam aja malu ngomongin tentang masalah penyakit ini, yang terjadi adalah hubungan pernikahannya menjadi renggang. Makanya masalah fungsi seksual ini jangan cuma dibiarkan. Masalah ranjang itu sangat penting sekali untuk keharmonisan kita. Bahkan ya salah satu pengobatan untuk ejakulasi dini itu melibatkan dengan pasangan. Ada berbagai teknik ya yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu ejakulasinya lebih lama. Contohnya ada yang namanya itu adalah squeeze teknik. Squeeze teknik ini adalah salah satu metode yang udah cukup lama ya dipopulerkan. Jadi kalau squeeze teknik metodenya tuh gini. Penis waktu masuk ke vagina ketika sudah mau krot, ya udah kerasa mau keluar nih. Dia stop dulu. Kemudian di kepala penisnya itu ditekan oleh pasangan. Sampai kapan dipegangnya? Sampai udah kerasa ejakulasinya mereda. Ketika sudah mereda, baru dia dimulai lagi. Harapannya, dengan melakukan ini, dia bisa membuat ejakulasinya menjadi lebih lama. Tetapi ya pada Bapak Kevin ini kan dia kendalanya bahkan udah keluar duluan, di luar belum masuk aja udah keluar. Nah maka bisa mempertimbangkan ya, ketika mau keluar coba ditekan dengan bantuan pasangannya. Lalu juga bisa ya mungkin atur pikirannya. Kadang pada beberapa orang dia ejakulasi diri karena apa? Dia sangat sangi berat. Makanya sangat penting coba deh ketika kita melakukan hubungan seksual, saat mau ejakulasi coba kita alihkan pikiran. Boleh mungkin kita mencubit tangan kita, atau pada beberapa orang ada yang menggigit bibir. Tujuannya adalah untuk kita meminimalisir fokus syaraf di penis kita, sehingga kita fokus ke sana, dan kita bisa membuat ereksi penis lebih lama saat penetrasi. Namun kalau misalnya ya, udah ngelakuin itu semua kok masih ejakulasi dini, terlebih berat seperti pada kasus Bapak Kevin ini udah lama. Saran saya, ayo pertimbangkan untuk periksa ke dokter andrologi, karena bukan tidak mungkin ada permasalahan kesehatan yang membutuhkan penanganan. Tidak cukup hanya dengan perbaikan-perbaikan yang tadi. Salah satu contoh yang paling sering saya temui ya, ternyata ada pria yang mengidap ejakulasi dini berat, dikarenakan apa? Dikarenakan dia juga menderita impoten, alias disfungsi ereksi. Akibat disfungsi ereksi inilah yang akhirnya membuat dia ejakulasinya lebih cepat. Makanya sangat penting, kalau memang dia ada mengidap impoten dan ejakulasi dini, kedua-duanya harus ditangani secara bersamaan. Lalu sangat penting ya untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, seperti pemeriksaan hormon. Jangan-jangan ada hormon di tubuh yang bermasalah sehingga mengakibatkan ejakulasinya ini menjadi lebih cepat. Terakhir, jangan salah loh, ada beberapa pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter andrologi. Tujuannya adalah untuk memperlama durasi ejakulasi. Harapannya dengan pemberian terapi ini, dia akan membantu supaya kita nyaman saat berhubungan seksual. Oleh karena itu, Bapak Kevin, saran saya segera ya periksa ke dokter andrologi. Dan kalau periksa, sangat penting untuk ajak pasangannya juga. Jangan cuma diam-diam sendirian. Karena kalau kita sendirian tidak mengajak pasangan, ini yang akhirnya sering mengakibatkan pengobatannya tidak menjadi optimal. Kadang pasangan ini perlu tahu juga permasalahannya seperti apa. Dokter pun juga ingin tahu dari sudut pandang pasangan, kira-kira bagaimana nih menurut dia kronologinya. Sangat penting kita melihat dari dua sisi. Kira-kira apa sih yang menghambat? Biasanya, kalau pasangan kita memahami kondisi, dia akan membantu support sehingga kita bisa mengalami pemulihan fungsi ejakulasi yang jauh lebih cepat.